Kisah Karomah Syaihuna Holil Bangkalan waktu muda berguru dalam mimpi, hafal 3 kitab. Salah satu wali Allah yang dianugerahi karoman adalah Syaihuna Holil Bangkalan. Mbah Holil merupakan ulama harismatik dari Madura yang menjadi mahaguru ulama, khususnya di Pulau Jawa. Tanda-tanda kewalian Mbah Holil sudah terlihat sejak usia muda pun dengan karomahnya. Salah satu karomah Mbah Holil muda adalah berguru dalam mimpi. Mari kita simak kisah karomah Mbah Holil berguru dalam mimpi selengkapnya. Semoga kisah ini mengandung hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik. Sebagai putra dari keluarga ulama, Mbah Holil sudah haus ilmu agama sejak muda, terutama fikih dan nahwu. Keinginan untuk mendalami ilmu agama Islam sangat tinggi. Ketika menginjak belasan tahun, Mbah Holil ingin menimba ilmu agama ke Ponpes Winongan yang saat itu diasuh oleh KH Abu Darir. Pengasuh Ponpes Winongan ini terkenal alim terutama dalam ilmu nahwu dan syorof. Kemasyhuran Kiai Haji Abu Darin bukan hanya di wilayah Pasuruan, tapi hingga daerah Madura. Tak heran jika banyak santri termasuk Mbah Holil muda yang ingin berguru kepada Kiai Haji Abu Darin. Disingkat cerita, Mbah Holil berangkat mondok ke pesantren Winongan. Setibanya di sana, Mbah Holil tak bertemu dengan Kiai Haji Abu Darin, sebab Kiai tersebut sudah meninggal dunia. Keinginan Mbah Holil muda mengaji ke Kiai Haji Abu Darin sangat bulat. Ia menghampiri makam Kiai Haji Abu Darin kira-kira 7 hari dari wafatnya. "Kenapa Kiai wafat? Saya belum ngaji dan saya mau mengaji pada Kiai," gumamnya di dekat makam Kiai Haji Abu Darin. Setelah itu, Mbah Holil berdiam diri di makam Kiai Haji Abu Darin. Ia tidak berhenti untuk membaca Al-Quran siang dan malam sampai 41 hari. Kemudian Mbah Holil tertidur dan bermimpi didatangi Kiai Haji Abu Darin. Ketika bangun, Mbah Holil langsung menjadi alim. Ia hafal kitab Alfiyah, Imriti, dan Ibnu Akil. Masya Allah, itulah salah satu karomah Mbah Holil Bangkalan. Tak bertemu secara nyata di alam dunia, tapi bisa berguru dalam mimpi kepada Kiai Haji Abu Darin. Kisah karomah Mbah Holil ini disarikan dari situs pesantren Syaikuna Muhammad Cholil, Wallahu alam. Dan selanjutnya karomah Syaihuna Holil. Saat mondok di langitan ini, kisahnya. Syaihuna Holil Bangkalan tertawa saat sholat. Salah satu karomah yang tampak pada diri Syaihuna Holil Bangkalan muda adalah ketika mondok di pesantren Langitan Tuban. Suatu ketika Mbah Holil dan santri lainnya melaksanakan sholat Isya berjemaah yang diimami Kiai Haji Muhammad Nur, pengasuh pesantren saat itu. Mbah Holil tertawa terbahak-bahak di tengah kehusuan sholat, sontak membuat para santri lain marah karena merasa terganggu kehusukannya. Setelah sholat, Mbah Holil dipanggil Kiai. Ia disidang lantaran tertawa di tengah-tengah sholat. "Holil, mengapa pada waktu sholat tadi kamu tertawa? Apakah kamu tidak tahu bahwa tertawa dapat membatalkan sholat dan mengganggu kehusukan jemaah sholat yang lain?" tanya Kiai dengan wajah cemberut. Kemudian Mbah Holil menjawab pertanyaan tersebut dengan sopan. Ia menjelaskan alasannya tertawa saat sholat berjemaah dengan Kiai. "Maaf Kiai, waktu sholat tadi saya tidak mampu menahan tawa, karena saya melihat di kepala Kiai ada tumpeng. Apakah yang saya lihat itu salah Kiai?" Jawaban Mbah Holil muda itu membuat Kiai Haji Muhammad Nur terkejut. Ternyata apa yang dikatakan Mbah Holil itu benar. "Yang kamu katakan itu benar nak, waktu sholat tadi saya sedang lapar dan tak bisa khusyuk, karena setelah sholat saya mau menghadiri acara yang kemungkinan saya akan mendapatkan tumpeng untuk melepaskan rasa lapar saya," tuturnya. Setelah kejadian itu, nama Holil menjadi terkenal bukan hanya di pesantren Langitan Tuban, tapi hingga pesantren-pesantren lainnya. Masya Allah, karomah Mbah Holil sudah tampak sejak muda. Terlepas dari kisah karomah ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa ketika kondisi sedang lapar, maka sebaiknya menghilangkan dulu rasa lapar itu agar sholat bisa lebih khusyuk. Wallahu alam.